Selamat sore untuk kelas 11 AK, di mana hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran. Tadi kita sudah belajar di jam pertama, itu adalah praktikum akuntansi instansi atau lembaga pemerintah. Dan sekarang di jam yang terakhir kita akan mempelajari tentang akuntansi keuangan ya. Dimana sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, Miss Ernest berharap kalian tidak main-main dengan jurusan akuntansi ya nak ya. Dengan mata pelajaran kejiwaan, kalian berani mengambil jurusan akuntansi, berarti kalian berani juga untuk menanggung setiap pelajaran-pelajaran yang harus kalian pelajari. Jadi kenapa Miss bilang seperti itu? Nah, sudah ada beberapa bukti ya, anak-anak yang mendapatkan beasiswa ya. Mungkin kalau misalnya kalian pikir omongan Miss Ernest bohong, omongan Miss Ernest tidak benar gitu, tapi Miss Ernest bisa buktikan. Kalian bisa cari kakak kelas kalian yang sampai saat ini sangat menyesal karena dia bermain-main dengan nilai rapot. Untuk yang angkatan pertama, Miss Ernest sangat bangga sama anak akuntansi. Itu ada beberapa anak yang masuk ke universitas dengan mendapatkan beasiswa, meskipun itu universitas swasta, yaitu di UBM. Itu ada beberapa orang yang mendapatkan beasiswa karena dia sudah mendapat peringkat dari kelas 1 sampai kelas 3. Dia minta surat keterangan peringkat, dia sudah mendapatkan beasiswa. Jadi sebelum mereka masuk ke kampus pun mereka sudah ada beasiswa karena kepintaran mereka ya. Ditambah juga angkatan pertama itu ada yang bernama Debbie, kalau misalnya kalian tidak percaya, kalian bisa tanya kepada guru-guru. Dia sekarang berkuliah di Untirta dengan mendapatkan semacam keringanan biaya. Itu ada di jurusan administrasi negara. Dia ikut tes waktu itu ya. Itu anak akuntansi loh. Miss Ernest cukup bangga sama dia karena dia juga membanggakan Miss Ernest ya. Terus yang kedua adalah di angkatan yang kedua, itu anak-anaknya sangat antusias sekali dengan akuntansi. Jadi tidak hanya paras cantik atau tidak hanya paras ganteng, mereka juga pintar-pintar akuntansi ya. Seperti kalian mungkin entah kenal atau enggak, itu ada Vero, ada Jackie, ada Angel, ada Aurel, ada Putri. Mereka sekarang semua udah beberapa orang kerja di bagian perpajakan. Terus juga untuk angkatan yang ketiga itu ada kakak Angel, sekarang sudah bekerja di bagian perpajakan. Jadi terus juga ada Ivoni yang mendapat beasiswa di UBM. Pokoknya mereka tidak main-main dengan pelajaran atau nilai rapot ya. Ada Kelvin, itu kemarin Miss Ernest bertemu dia. Miss Ernest tanya, apakah kamu sudah kuliah? Dan dia menjawab, iya Miss, saya kuliah di Budi Dharma, saya dapat potongan beasiswa 50% hasil dari peringkat yang selama ini saya dapatkan dan nilai rapot yang saya dapatkan. Jadi sudah jelas ada beberapa anak yang memang berhasil dengan hasil-hasil yang dia dapatkan karena keseriusan mereka dalam belajar ya. Dan juga nggak cuma yang berhasil, namun ada beberapa siswa yang sampai saat ini menyesal karena mereka tidak percaya dengan apa yang Miss Ernest katakan. Kalau misalnya kalian bisa tanya sama kakak kelas kalian, itu angkatan pertama ada yang datang ke Miss Ernest lagi, dan dia menyala Miss Ernest dan sambil berkata, Miss, saya menyesal karena saya tidak mendengarkan apa yang Miss Ernest katakan dulu sewaktu saya masih sekolah, dan kini saya bingung mau bekerja di mana karena nilai saya tidak begitu bagus. Dan untuk sampai saat ini ada beberapa anak sekarang masih bersekolah di SMK Karmel. Mereka sangat menyesal sekali tidak mendengarkan nasihat ataupun tidak mendengarkan kata-kata mutiara dari Miss Ernest. Yang Miss Ernest katakan, ayo perjuangkan nilai kalian, kalau bisa diperbagus ya, walaupun kalian tidak mendapatkan peringkat 10 besar, setidaknya nilai rapot itu bisa di atas 80 ya. Dan mereka tuh sekarang datang ke Miss Ernest. Ada beberapa anak datang ke Miss Ernest, Miss Ernest bisa nggak mengganti nilai rapot saya agar saya bisa mendapat beasiswa di universitas yang saya inginkan. Namun apa boleh buat ya nak, nasi telah menjadi bubur, jadi tidak bisa dirubah lagi. Itulah rapot yang akan kalian dapatkan. Oleh karena itu kalian masih kelas 11 belum
terlambat untuk memperbaiki nilainya. Jadi mohon untuk memperbaiki nilai saat ini, jangan sampai nanti kalian di kelas 3 sudah menyesal. Ya, begitu bangga kami guru-guru bila melihat ada anak-anak yang belum lulus sudah mendapat beasiswa. Bayangin, baru kelas 3 semester 1 dia sudah mendapat beasiswa dari universitas lain. Ya, kalau misalnya kalian tidak percaya, begitu banyak yang berhasil, silahkan kalian cari-cari tentang alumni SMK Karmel yang sekarang sudah mendapat beasiswa di mana-mana, ya. Jadi apa yang Miss Eres katakan ini benar, ya. Kalau kalian minta, Miss, aku minta surat keterangan singkat, saya akan berikan. Kita akan berikan guru-guru, ya. Asal itu yang terbaik untuk kalian. Asal benar-benar nilai kalian itu bagus dan bisa membanggakan orang tua kalian. Jadi kalau misalnya kalian bilang saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya, ya. Ada beribu jalan yang bisa kalian tempuh demi untuk mendapatkan biaya, ya Nak, ya. Untuk bisa kuliah seperti kawan-kawan kalian, banyak jalannya, itu dengan beasiswa, ya. Nah, itu caranya agar kalian bisa untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Begitu banyak orang tua yang ingin anaknya itu mendapat masa depan yang cerah, ya. Sebenarnya bukannya Miss apa, begitu banyak perusahaan-perusahaan, ada beberapa perusahaan yang minta ke Miss untuk alumni SMK Karmel. Tapi Miss melihat kembali, bahkan untuk PKL aja, perusahaan yang minta ke sekolah kita. Tapi Miss Ernest lihat lagi, kalau misalnya si anak yang Miss tuju itu sudah mendapatkan tempat PKL, Miss Ernest akan katakan sama perusahaan itu, mohon maaf, siswa kami semua sudah mendapatkan tempat PKL, ya. Jadi Miss Ernest itu mau anak-anak ini nih tidak main-main dengan jurusan akuntansi, ya. Apalagi kalian tidak main-main dengan kejuruan. Apalagi kalian akuntansi. Akuntansi itu di mana-mana dicari, Nak. Jadi harus semangat. Jangan sampai kalian lelah. Memang kalian, Miss yakin kalian pasti lelah karena kalian melihat begitu banyak mata pelajaran yang harus kalian pelajari. Tapi itulah tingkatan mata pelajaran. Jadi semakin tinggi kelas kalian, maka akan semakin tinggi juga mata pelajaran yang kalian pelajari dan semakin banyak. Asal kalian tahu apa yang kalian pelajari ini sangat berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Dari yang komputer akuntansi sampai yang teori ataupun yang praktek, ya. Jadi Miss harap dari sini kalian bisa sadar dan bisa memperindah nilai-nilai rapot kalian, ya. Jujur, Miss Ernest itu orang yang tega, ya. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti Miss akan berikan nilai kalian setengah. Jadi mohon maaf jika memang nanti nilai kalian berbeda dengan teman-teman kalian yang mengumpulkan tugas. Kok aku lebih pintar daripada dia? Kenapa nilai dia lebih besar daripada saya? Ya, karena dia mengerjakan tugas. Ya, itu aja dari Miss Ernest. Kini kita masuk ke dalam pelajaran. Oke, ini ada pelajaran tentang akuntansi keuangan. Kemarin kita sudah mempelajari kartu piutang dan Miss senang ada beberapa orang yang sudah mengerti tentang kartu piutang, ya. Namun kartu piutang tersebut harus kita konfirmasi, ya. Jadi ada pelajaran tentang konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang. Jadi di akhir bulan itu perusahaan kita itu, misalnya perusahaan kita mengkonfirmasi kepada pelanggan kita apakah benar piutang kami segini, gitu, karena takutnya ada perbedaan pencatatan antara perusahaan mereka dengan perusahaan kita, ya. Terus jenis-jenis konfirmasi itu ada konfirmasi positif, surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan. Terus di situ kalian bisa baca ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi adalah tidak ada kepastian, debitur merupakan perusahaan bukan orang pribadi, jumlah saldo debitur sangat besar, piutang berasal dari penjualan kredit. Jadi ciri-ciri debitur yang perlu dikirimkan surat konfirmasi adalah seperti itu, ya. Dari yang tidak ada kepastiannya, terus debitur merupakan sebuah perusahaan, jumlah debitur yang sangat besar. Jadi kita perlu mengkonfirmasi apakah saldo piutangnya seperti ini, ya.
konfirmasi negatif, yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung ke akuntan publik jika tidak setuju atas saldonya. Nah, jadi konfirmasi ini harus ada balasannya ya, benar atau tidak. Jika tidak setuju, silahkan mengirim balasannya. Gitu kan. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif: hasil penilaian sistem pengendalian internet yang sangat baik, debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil, debitur terdiri dari orang atau pribadi ya, itu kalian bisa baca. Yang selanjutnya adalah bentuk surat konfirmasi piutang. Ada beberapa bentuk surat konfirmasi piutang, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada surat konfirmasi piutang akhir tahun ya, itu dilaksanakan setiap akhir tahun, jadi dicek berapa saldo piutang mereka. Surat konfirmasi satuan piutang, dalam konfirmasi ini berbentuk satuan piutang yang dikirimkan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Jadi dikirim saldonya itu ada keterangan saldonya ya. Lalu surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Jadi ini kita lihat saja langsung contohnya ya. Di sini ada kartu piutang PT Indomarko untuk debitur CV Mitra Widya pada bulan Agustus 2017 adalah sebagai berikut. Oke, di sini itu ada surat konfirmasi piutang. Di sini ada kartu piutangnya. Jika kalian lihat ya, kita masuk disuruh membuat surat konfirmasinya. Kita lihat ya, slide berikutnya. Itu ada surat konfirmasi piutang. Itu piutang akhir bulan ya, jadi dibuatnya setiap akhir bulan. Jadi seperti inilah konfirmasi piutang akhir bulan itu hanya dikirimkan dalam berbentuk surat yang isi kolomnya itu hanya saldo akhirnya saja ya. Terus surat konfirmasi satuan piutang itu bisa kalian lihat, surat konfirmasi satuan piutang itu isinya itu ada bermacam-macam transaksi dari yang penjualan ataupun pembayaran ya, bisa kalian lihat di situ banyak. Jadi seperti itu perbedaannya. Kalau misalnya tadi akhir bulan itu hanya saldo akhir ya isinya, kata-katanya tetap sama ya, hanya ada beberapa yang kamu edit. Anda per 31 misalnya September, apabila terdapat ketidaksesuaian mohon hubungi staf kami saudara ini gitu. Ini seperti inilah konfirmasi piutang akhir bulan, itu hanya saldo di akhirnya saja. Oke, ini surat konfirmasi satuan piutang ya, itu dia ya. Nah, ini adalah surat konfirmasi satuan piutang. Itu semua transaksi piutangnya dimasukkan. Apakah benar transaksi kita selama ini tuh seperti ini? Jadi kayak gitu modelnya ya. Terus juga setiap di surat konfirmasi itu harus ada tanda tangan si pembuat ya. Mohon ya, karena misalnya surat-suratan seperti ini itu harus ada tanda tangan dari si pembuat. Jadi supaya dia lebih sah gitu ya. Yang selanjutnya adalah surat konfirmasi elemen terbuka. Itu ada surat konfirmasi piutang. Jadi dia seperti ini saja. Berikut ini kami sampaikan catatan mengenai kewajiban Anda kepada kami per 31 Agustus 2017. Apabila terdapat ketidaksesuaian, mohon hubungi staf kami ya. Jadi itu seperti ini. Jadi konfirmasi elemen terbuka itu adalah yang berisi tentang faktor-faktor yang masih harus dibayar oleh si pelanggan kita ya. Jadi isinya tentang faktor-faktor apakah, jadi kayak menanyakan kepastian apakah benar ini adalah kewajiban yang harus perusahaan Anda bayar, apakah benar ini adalah kewajiban yang masih tertahan dari perusahaan Anda yang belum Anda bayar. Jika memang tidak sesuai, nah mohon hubungi staf kami. Jadi kalian mungkin bisa memahami. Jadi artinya surat konfirmasi itu adalah mengkonfirmasi piutangnya apakah benar. Jadi supaya di dalam pembukuannya tetap sejalan ya transaksi-transaksinya, karena kan ini kan terjadi, piutang itu terjadi antara dua perusahaan, si penjual dengan pembeli. Jadi si penjual dan pembeli. Jadi harus ada konfirmasi dari penjual, nih apakah benar nih kewajiban Anda seperti ini gitu. Apakah benar piutang Anda seperti ini gitu kan. Jadi takut adanya perbedaan dalam proses pencatatan ya. Itu aja dari Miss Ernest ya.
itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap kalian bisa belajar lagi lebih sungguh dan lebih giat lagi agar kalian bisa menyenangkan hati-hati orang di sekitar kalian, baik itu wali kelas kalian maupun orang tua kalian ya. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Ingat pesan Miss Ernest, belum tertutup kesempatan untuk kalian memperbaiki rapot kalian ya. Untuk di kemudian hari jangan sampai kalian menyesal di belakangnya. Kalian harus perbaiki dari sekarangnya. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Miss berharap anak-anak akuntansi kelas 11 AKL ini dapat membanggakan, dapat membuat hati senang semua orang dan dapat berguna bagi semua orang ya. Terima kasih. Thank you.